Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari Kusuma, STMT. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Strata 1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba membawakan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Pondasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang pada program studi teknik sipil, di mana mata kuliah ini terdiri dari dua SKS. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang mempunyai syarat tugas besar, sehingga mata kuliah ini harus dilulusi tugas besarnya untuk meluluskan mata kuliahnya. Adapun capaian pada mata kuliah ini itu ada 5. Yang pertama, mahasiswa mengetahui jenis pondasi dalam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perancangan pondasi tiang dan penyelidikan tanah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami daya dukung pondasi tiang akibat beban vertikal, statik, dan dinamik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui daya dukung pondasi akibat beban lateral. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami daya dukung tarik dan gesek negatif pada pondasi tiang. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami tentang pondasi kaison. Nah, mata kuliah ini secara singkat bahwa pengenalan tentang pondasi dalam, konsep perencanaan pondasi tiang, dan penyelidikan tanah, dan daya dukung pondasi tiang akibat beban vertikal statik, daya dukung pondasi tiang akibat beban vertikal dinamik, kelompok tiang, dan penurunan pondasi tiang atau tunggal dan kelompok. Daya dukung pondasi tiang akibat beban lateral, daya dukung tarik gesek negatif pada pondasi tiang, serta perencanaan dan pelaksanaan pondasi tiang panjang, perancangan, pelaksanaan tiang bor, kemudian pengujian tiang dan metode interpretasi, hasil uji, pondasi kaison, perencanaan pondasi pada tanah yang bermasalah. Nah, adapun capaian khusus pada pondasi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui jenis pondasi dalam aplikasi berdasarkan penyelidikan tanah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengerti dan menjelaskan prosedur perancangan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menghitung daya dukung pondasi tiang pada tanah granular dan kohesi. Dan yang keempat, mahasiswa dapat memahami dan menghitung daya dukung pondasi tiang pada tanah granular dan kohesif. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat memahami perhitungan dengan menggunakan formula dinamik. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat mengerti dan memahami efisiensi kelompok tiang, memahami dan mampu menghitung penurunan tiang. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami dan menghitung daya dukung akibat beban lateral. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami dan menghitung daya dukung tarik dan gaya gesek negatif. Kemudian yang ke-9, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan perancangan tiang panjang. Yang ke-10, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan perancangan tiang bor. Dan yang ke-11, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan pengujian dan menginterpretasikan hasil pengujiannya. Kemudian yang ke-12, mahasiswa dapat mengetahui pondasi kaison, bor, dan aplikasinya. Kemudian yang ke-13, mahasiswa dapat mengetahui dan menghitung pondasi kaison. Kemudian yang ke-14, mahasiswa dapat mengetahui dan menghitung pondasi kaison. Pada mata kuliah ini sebenarnya dia ada beberapa materi yang bervariasi. Misalnya fungsi klasifikasi penyelidikan tanah, kemudian mekanisme pemikulan beban dan pondasi tiang, kemudian ada daya dukung tiang, kemudian formulasi akibat beban dinamik, kemudian efisiensi daya dukung dari kelompok penurunan tiang, kemudian penentuan kinerja tiang panjang, tiang panjang dan tiang pendek, analisis serta metode yang digunakan, kemudian kapasitas tarik pada tanah kohesif,
dan pembelian tiang pancang, metode dan peralatan, serta perekaman dan getaran pemancangannya. Kemudian ada penggunaan tiang bor dan metode konstruksi serta pengendalian mutunya. Kemudian ada uji pembangunan statik dan dinamik untuk uji tarik, uji pembangunan lateral, dan uji integritas tiang. Kemudian ada definisi fondasi kaison dan fungsi fondasi kaison serta aplikasinya. Kemudian ada perencanaan fondasi kaison dan perencanaan penurunan pada fondasi kaison. Nah, mata kuliah rekayasa fondasi ini merupakan cabang dari fondasi terapan yang secara khusus membahas tentang desain daripada fondasi serta perilaku jenis fondasi. Untuk bahan ajar, agar capaiannya terpenuhi, maka saya siapkan bahan ajar dalam bentuk paparan, presentasi, dan buku ajar, serta memberikan mahasiswa beberapa buku sebagai pedoman untuk mencapai capaiannya. Kemudian untuk mengajar, media ajar kami gunakan adalah ada TV, papan tulis, dan menggunakan infocus. Nah, serta media ajar untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan presensi dan mengumpulkan tugas, maka kami menggunakan Siakat dan Edlink. Kemudian untuk metode pembelajaran kami lakukan dalam kelas, meskipun untuk keadaan tertentu masih diizinkan hibrid, itu pembelajaran di dalam ruang. Nah, pembelajaran ini saya lakukan sendiri dengan ceramah serta diskusi dan memutarkan beberapa video pembelajaran. Karena itu adalah mata kuliah ini adalah berbasis hitungan, maka yang saya lakukan adalah memberikan latihan kepada mahasiswa di dalam kelas untuk dilakukan diskusi agar membantu mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya. Kemudian kriteria dari mata kuliah bersyarat ini, maka sebagai kriteria tersebut saya juga membantu mahasiswa dengan cara mengasistensi mahasiswa satu persatu, supaya dari situ saya dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan dan menyelesaikan tugas. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa memiliki masalah yang tersendiri, itu beda-beda dalam menanggapi perbaikan perbaikan dari tugas besarnya, serta bagaimana cara mahasiswa itu meramu tugas besarnya. Nah, pada saat ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah rekayasa fondasi 2 pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus. Semoga dapat membantu. Selamat menyaksikan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai kuliah kita rekayasa fondasi 2, dan sebagai pendirian daripada universitas kita, saya mempersilakan seluruh orang untuk berdoa. Tuhan, kepada seluruh kamu semuanya ini, satunya kami, satunya kami dalam mahasiswa minimal mengikuti 75% dari perkuliahan. Dan yang kedua, kuliah itu kita rencanakan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian mid semester dan ujian akhir semester. Jadi teman-teman semua minimal 12 kali hadir dalam pertemuan untuk mengikuti syarat minimum dari 75% ini. Nah, untuk syarat keterlambatan, maka jika dosen terlambat lebih dari 15 menit, maka dianggap dosen tersebut tidak berkuliah. Begitu pula dengan mahasiswa. Jadi kalau teman-teman semua tidak hadir terlambat 15 menit, maka tidak diperkenankan lagi untuk masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian untuk nilai perkuliahan itu dapat berupa nilai tes, yaitu berupa kuis, tes, dan tes. Nah, karena mata kuliah kita ini bersyarat tugas besar, maka untuk melalui syarat tugas besar tersebut harus masuk. Jadi harus memasukkan tugas. Nah, kemudian jika tugas besar sudah terpenuhi, perkuliahan terpenuhi semua, maka persyaratan yang telah terpenuhi, kita dapat meluluskan mata kuliah dengan minimal nilai B. Apakah kontrak kuliah semua ini jelas? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Pertemuan pertama itu yaitu kita membahas tentang
kontrak kuliah, kemudian fungsi daripada penyelidikan tanah, pengetahuan tentang kondisi lapangan dan prosedur perencanaan. Kemudian di minggu yang kedua kita membahas mekanisme pemikulan beban pada fondasi tiang, estimasi panjang tiang berdasarkan hasil-hasil penyelidikan tanah. Kemudian metode pada minggu yang ketiga yaitu daya dukung pada selimut tiang, ujung tiang tanah granular. Kemudian pada yang pertemuan yang keempat yaitu daya dukung tiang pada selimut tiang, ujung tiang, untuk tanah granular dan tanah kohesi. Kemudian formulasi untuk pertemuan kelima yaitu formulasi akibat gaya dinamik menurut nilai RBC, gauge, modifier, NR, dan jambu serta analis persamaan gelombang untuk tiang panjang. Kemudian untuk pertemuan yang keenam yaitu efisiensi dan daya dukung kelompok tiang, penurunan tiang dengan metode semi empiris, metode empiris, penurunan kelompok padat, pasir lempung. Kemudian pertemuan yang ke-7 yaitu penentuan kriteria panjang pendek garis dengan menggunakan metode Prince. Dan nanti di pertemuan ke-8 itu kita ada UTS. Kemudian di pertemuan yang ke-9 itu ada pemilihan tiang panjang dan metode perekamannya. Kemudian yang ke-10 itu ada pemilihan tiang panjang dan metode konstruksi perekamannya. Kemudian yang ke-11 yaitu penggunaan tiang bor dan metode konstruksi dan pengendalian mutu tiang. Kemudian yang ke-11 itu ada uji pembangunan statistik, dinamik, dan pembangunan tarik. Karena ini dimulai dari bagaimana kita menyelidiki tanah yang akan kita gunakan, atau kita akan tes tanah ini apa yang mau dibangun di atasnya, apakah dia gedung, apakah dia jembatan, apakah dia jalan. Maka kita sebelum mendesain maka kita perlu mengadakan penyelidikan terhadap tanah. Jadi hasil tanah ini kita bawa ke laboratorium untuk dites, dan setelah dites maka kita bisa mendesain apa yang akan kita rencanakan. Nah, di dalam pengujian tanah ini ada beberapa macamnya, beberapa uji. Kemudian ada namanya standar network test. SPD ini untuk menguji kekuatan tanah juga untuk beban-beban yang akan kita pakai nanti di dalam tanah ini, apakah tanah ini bisa dipikul atau tidak. Kemudian apa itu fondasi dangkal? Jadi fondasi dangkal itu adalah fondasi yang kita gunakan dalam merencanakan, tapi dia cuma sampai di batas tanah yang kuat. Nah, untuk melimpahkan beban ke lapisan di bawahnya, jadi definisi dari fondasinya. Kemudian yang kedua, utamanya digunakan untuk tanah yang kuat atau bebannya ringan, sehingga kita menggunakan fondasi dangkal. Kemudian fondasi dangkal itu juga dibedakan atas beberapa bagian. Jadi ada berdasarkan ini ya, berdasarkan kriterianya. Nah, fondasi yang berikut adalah fondasi dalam. Jadi fondasi dalam ini itu digunakan untuk melimpahkan beban dari tanah ke bawah ya, ke bawah. Jadi utamanya ini beban yang berat untuk tanah yang keras. Nah, fondasi dalam ini dibedakan atas beberapa bagian. Jadi berdasarkan namanya. Jadi ada fondasi kayu seperti ini ya, kayu. Nah, ini kita masuk ke namanya fondasi profile atau penggunaan yang bor, metode konstruksi dan pengendalian mutunya. Jadi di tiang bor ini itu bisa kita gunakan pada misalnya gedung, ya, gedung-gedung tinggi atau jalan atau jembatan, ini ya, bornya. Jadi bor itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya, gitu ya. Jadi kalau yang lalu itu bor bisa untuk jembatan, bisa untuk jalan layang, dan bisa di arahnya masuk ke jalan tol, itu semua pakai bor pipe. Tapi dalamnya itu dia beda-beda. Ada yang 28 meter, ada yang 40 meter, ada yang 32 meter. Itu, tapi diameternya rata-rata dia 60, gitu ya.
Nah kemudian bagaimana dengan bor pad ini? Jadi bor pad ini merupakan fondasi ya, fondasi yang termasuk kategori dalam fondasi dalam. Ini jadi sama, hampir sama dengan tiang panjang, tapi metodenya beda. Jadi metode tiang fondasi ini itu digunakan dengan ini ya, dengan dibor. Ini. Jadi kalau gambar ini yang pertama itu dibor sampai di batasan, bedanya adalah cara pengerjaannya. Yang satu dibor, yang satu dipukul atau di press, itu pakai tiang panjang. Nah kemudian tiang bor ini itu sampai ke kedalaman yang dibutuhkan. Jadi misalnya saya dari hasil kalender ini kemarin kita memperoleh dari hasil tes SPT kita memperoleh kedalaman itu 20 meter, maka kita bor dia sampai di 20 meter, jangan sampai 18, jangan ya, tidak boleh. Nah kemudian yang berikut, tiang bor juga ini mempunyai apa namanya, mempunyai alat ya yang disebut sebagai RCD atau metode bus atau wash boring system. Nah ini kita punya sketsa untuk mengerjakan bor. Jadi kita mulai start, kemudian kita membuat kolam sirkulasi, kemudian tanahnya itu dimasukkan dalam ini ya, dalam tanah. Kemudian kita tentukan koordinatnya yang mau dibor, kemudian kita meratakan permukaan tanah dan seterusnya. Nah ini alat-alat yang kita gunakan. Jadi yang pertama ini ada mesin bornya, kemudian ini crane service, kemudian ini genset ya, kita gunakan. Mungkin teman-teman bilang kenapa ini yang kita pakai teodolit? Jadi teodolit ini fungsinya untuk menentukan titik. Jadi kalau misalnya kita mau mengebor, maka ada titik-titik tertentu yang kita gunakan. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini jalan, ya, ini jalan, ya, kemudian di sini ada gedung yang akan kita bangun, maka kita tembak dari posisi ini, Pivot itu masuk ke dalam itu dengan menggunakan ini yang tadi ya, itu kita pastikan pada soft drawing ini atau koordinasi titik koordinatnya. Dia koordinatnya berapa? Apakah dia A atau B atau C? Ini adalah angka, misalnya ini A, ini B, ini C, maka di sini adalah 1, ini 2, di sini 3, gitu ya. Nah titiknya di mana? Maka untuk ini adalah titik A 1, B 2 dan C 3, gitu ya. Itu titiknya. Itu titik yang dipakai nanti di atau sesuai dengan koordinat yang ada di soft drawing. Ini ya sebelum kita bor, jadi di survei titiknya. Nah kemudian yang berikut kita adakan alur pekerjaan. Jadi misalnya ini gedung mau dipasangi semua ini, maka kita mau mulai dari mana? Misalnya ini ya, kita mulai misalnya dari sini ke sini, kemudian seterusnya. Nah di sini basicnya ini atau RCD-nya ini ya. Jadi ini ada alat, kemudian ini dibor turun ke dalam, ini ya. Kemudian ini air yang dipakai itu sisanya divakum, ini pompa, dibor turun sampai ke kedalaman yang kita inginkan. Nah di sini pekerjaan kita ya, layoutnya ini ada service crane, kemudian ini RCD mesin, kemudian ini ada saudara pond, kemudian ini water bridge, kemudian ada temporary finance. Ini RCD. Tergantung jenis tanah atau bor yang mau kita lakukan atau overlock. Nah kemudian kita kerjakan tulangannya ini ya. Jadi tulangan ini difabrikasi sesuai dengan diameter yang kita hitung. Apakah dia diameter 50, apakah dia diameter 100 atau diameter 120 ini ya, sesuai kebutuhan. Nah, cara penurunannya ini dibantu tadi sama itu crane service. Ini ya, jadi crane service untuk pas turun ini ya. Ini contoh gambar ilustrasinya. Jadi setelah koordinat titik bor kita temukan, maka casing kita turunkan. Ya. Kemudian supaya pembersihan ini, pembersihan pipa training, lubang bor itu biasanya ditetapkan. Jadi waktu dia divakum, selesai ditarik alat bornya, dikasih masuk air ke dalam. Nah bagaimana caranya tahu bilang dia bersih? Caranya adalah ketika dia divakum ke dalam dan yang keluar itu bukan lumpur lagi, yang keluar air itu dari lubangnya. Ketika ini dimasukkan air ke dalam, yang keluar itu adalah air, lumpurnya itu sudah berkurang ya. Maka ini dikatakan bersih atau clean. Ya. Sementara rencana kita itu kurang lebih 12
Tapi kalau dia belum masuk sampai 20 meter atau dia masih kurang, maka kedalamannya ditambahkan. Walaupun di bawah sini sudah ketemu dengan tanah keras. Ya. Nah, untuk itu maka dilakukan pengukurannya tadi dengan bisa menggunakan pita ukur atau meteran. Ya. Nah, setelah itu kita cek ya, ini masih 20 menit ya. Nah, ini pengukuran dan besi yang tadi di workshop ini dirakit, kita bawa ke ini ya, kita bawa ke apa namanya, ke tempat pengukuran, kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, hook ini nanti disambung, jadi dia sementara ini dilas digantung sama pakai kren, ya, kren servis. Nah, nanti dia disambung ke atas. Jadi kalau misalnya dia 40 meter, maka sambungan ini disesuaikan dengan diameternya. Jadi misalnya ini biasanya antara 100 D sampai 150 D, tergantung diameter besinya. Jadi kalau kamu pakai besi 21 atau 29, maka dihitung itu 100 kali D. Nah, kemudian produktivitas dari alat pengeboran satu tiang itu kurang lebih antara 200 sampai 310 menit. Ini yang waktunya. Kalau misalnya kita satu tiang kita bor itu kira-kira berapa lama? Lebih segitu satu tiang. Nah, kemudian kita inspeksi pelaksanaannya, ya, yang tadi. Jadi untuk mulai dari besi, apakah besinya sudah sesuai? Kalau kita bikin pengadaan, misalnya diameternya yang tadi ini adalah diameter 13, ulir, apakah betul-betul jadi material sudah sesuai? Kemudian beton ready mix-nya, apakah sesuai dengan yang kita rencanakan? Jadi saya K350 kayak tadi, maka yang kita gunakan adalah K350. Kemudian kalibrasi alat yang kita gunakan ini dilakukan biasanya per tahun. Jadi 1 tahun 1 kali, mau tadi itu teodolit, mau alat bornya itu dilakukan kalibrasi per tahun. Sama juga dengan truk atau kendaraan lainnya, kalibrasinya itu adalah diperpanjang itu namanya surat izin kelayakan jalan, gitu ya. Ada biasa itu tulis JBB-nya berapa di kendaraan. Itu dilakukan oleh, kalau kendaraan itu dilakukan oleh DWAJR, kalau ini dilakukan oleh dinas yang terkait. Kalau ini biasanya ready mix itu dilakukan oleh Dirjen Pertambangan. Jadi yang dikalibrasi di situ adalah timbangannya, kemudian komputernya, kemudian alat dan conveyornya apakah masih sesuai, seperti itu. Nah, kemudian kita pastikan sudah pas casingnya, maka bisa diangkat. Ini ya. Kalau misalnya besinya lebih besar dari 10 mili, maka dia menggunakan U39. Nah, tipenya bagaimana nih? Jadi nilainya ini kita adakan uji besi ini ya. Jadi biasanya ini per 100 dia datang, ini kisi kita uji tarik dia. Ya, apakah U-nya masih ya 2400 atau U39. Nah, bagaimana dengan betonnya? Jadi kalau beton itu kita lihat visualnya, ini ya, menggunakan selam tes. Ini, jadi selam tes, kemudian uji kubus pada sampel ini ya. Sampel. Jadi kita ambil sampelnya 7, 14, 21 sama 28 hari. Tapi biasanya cuma diambil 3, jadi 7, 14, 28. Setelah itu dibiarkan. Beban fondasi maupun baut-jangkar pada satu pembangunan bergerak kepala tiang dapat diukur dengan dual lay. Ini bisa dibutuhkan defleksi sepanjang tiang yang diukur ini ya. Ini, jadi defleksinya berapa? Ini yang menjadi pakai apa namanya? Dia punya dongkrak. Kemudian dia begini ya, ini loading test. Jadi loading test ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dari tiang ini yang kita pakai tadi. Tentunya tiang yang kita loading ini bukan umur 7 atau 14 bukannya, tapi umur mungkin sudah 28 atau 30 hari. Nah, loading test itu berdasarkan USTM D1143, maka ada 7 prosedur pengembangan yang dipakai dengan 2 prosedur standar. Yang dilakukan selama berperiode. Jadi misalnya kayak gini, ini circle 1, ini ya 0, 25, 50, 25 kembali ke 0. Dan 2, ini ya 0, 50, 75, 100, 75, 75, 0. Circle 3, 0, 50, 100, 125, 150, 0. Nah, kemudian cara pembacaan ini kita menggunakan grafik hasil loading test. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kapan kita mendapat nilainya? Jadi ketika kita mendapat nilainya itu ketika grafik ini itu
berubah posisinya dia. Dia sudah mulai turun, maka inilah nilai yang kita dapat. Ini AS-nya itu 20 ya, dengan pembebanannya itu kurang lebih 205 ton. Nah, kemudian cara yang kedua, kita menggunakan metode slow test. Jadi kita hitung waktunya, kemudian ini tesnya berapa dia bergerak, ini berapa waktunya. Apakah dia 5 jam, 6 jam, dan seterusnya. Bila ini dicurigai, itu dia mengalami kegagalan, maka kita ini. Tapi kalau kita rasa dia tidak gagal, maka tes ini tidak kita lakukan. Nah, ini peralatannya yang digunakan untuk APD dan sarung tangan, ada sepatu, safety, helm, rompi, ini dia, ada helm, ada. Nah, sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Mengapa diambor itu lebih baik digunakan kepada tiang pancang? Jadi diambor itu kenapa dia lebih bagus dari tiang pancang? Karena diambor itu mempunyai limit yang lebih kuat. Jadi dia daya gabung itu besar daripada tiang pancang. Jadi satu grup tiang satu tiang bor itu mungkin bisa diwakili oleh 3 grup tiang pancang. Seperti itu ya, jadi tiga tiang pancang itu bisa diwakili oleh 1 tiang bor. Seperti itu. Dalam sepengetahuan itu nilainya berapa? Nah, lihatnya di mana? Lihat ini alatnya namanya beda. Drive analyzer. Kemudian ini dikupas, ini ya, dikupas untuk bentuk nanti pelpet. Ini ya, kupas ini ruangannya dikasih keluar di dalam botolnya, baru dibikinkan pelpet, gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bertanyakan pengujian apa saja yang dilakukan pada fondasi bor pile. Jadi pada bor pile itu yang lazim dilakukan itu namanya pengujian PDA atau Fire Drive Analyzer. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui beban maksimal yang bisa dipikul oleh tiang panjang tersebut. Nah, kalau kita mau ke arahnya yang lebih akurat dan lebih besar, maka kita menggunakan loading test. Tapi kalau misalnya kita takut tiangnya gagal, maka kita lakukan PID test. Kira gitu ya. Ya, sekira sekian kita hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi ke depan. Baiklah, demikian deskripsi dan video singkat proses pembelajaran pada hari ini yang sesuai dengan mata kuliah yang saya empu, yaitu Rekayasa Pondasi 2 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus. Nah, kiranya dapat membantu memberikan gambaran serta memberikan informasi tentang bagaimana kami di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam melakukan proses pembelajaran mata kuliah Rekayasa Pondasi. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.